Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya mahasiswa dari Universitas Merci Buana dan jurusan saya adalah Sistem Informasi. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk menjelaskan sebuah program menu sederhana yang telah saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah tugas besar. Baik, di sini saya menggunakan struktur Sweetcast. Dan untuk menunya yaitu harga tiket wisata Ancol. Oke, saya ingin menjelaskan tentang Sweetcast terlebih dahulu. Sweetcast adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Kondisi Sweetcast terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah chess, masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Oke, bisa kita mulai dari baris pertama. Di sini ada include IOStream. Nah, tanda yang ini nih bisa disebut sebagai preprocessor directive. Itu adalah perintah-perintah yang diberikan kepada compiler untuk melakukan definisi. Misalnya untuk memasukkan file, library, dan lain sebagainya. Jika kita lihat program di atas di sini, maka kita memasukkan include library IOStream ke dalam program. IOStream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan juga output. Lalu ada di barisan kedua yaitu using namespace std. Jadi penggunaannya untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas atau file yang terdapat pada memori namespace tersebut. Selanjutnya ada in main. Jadi pernyataan ini mendeklarasi fungsi utama bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama atau main function. Fungsi adalah modul yang berisi kode-kode untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dan berikutnya itu ada ini, kode ini, kurung kurawal buka menandakan awal dari sebuah program tersebut. Lalu di sini ada in dan saya memasukkan sebuah pilihan dan juga jumlah. Lalu berikutnya ada code. Fungsi code yaitu bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output. Lalu di sini ada sama dengan. Ini hanya untuk penampilannya saja. Lalu code harga tiket. Nah, ini adalah menunya, yaitu harga tiket wisata Ancol garis miring N. Jadi fungsi ini adalah format modifier yang digunakan untuk berganti baris setelah menampilkan string. Jika ada code lain pada program tersebut, maka string yang menyertainya akan dituliskan pada baris bawahnya. Oke. Lalu berikutnya ada code koma atas 2 1 dunia fantasi garis miring N. Ini adalah pilihan dari menunya. Yang kedua ada Atlantis, ketiga SeaWorld, keempat ada Ocean Dream Samudra. Nah, lalu di sini ada code, masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ini nanti akan berfungsi di outputnya. Lalu chain. Nah, fungsi chain ini
Oh, bentar-bentar. Ini dibacanya cin. Jadi fungsi cin ini digunakan untuk memasukkan data dari standar input. Oke, berikutnya adalah awal kode program. Di sini ada perintah switch. Ini untuk menginput pilihan yang akan diperiksa, dan saya memasukkan kode pilihan sama seperti yang di sini karena memang harus sesuai. Lalu saya memasukkan kode buka kurung kurawal untuk fungsi memulai sebuah programnya. Dan kemudian terdapat beberapa perintah case. Nah, ini beberapa perintah case seperti ini. Case 1, case 2, case 3, dan berikutnya. Yang diikuti dengan sebuah pilihan. Nah, pilihannya itu yaitu yang ini nih. Di case pertama pilihannya ini, kedua ada juga. Di case pertama terdapat sebuah pilihan menu, yaitu selamat datang di Wisata Ancol. Anda memilih dunia fantasi, harga tiketnya 200.000 per orang, jumlah tiket. Nah, karena jumlah tiket ini adalah sebuah pilihan juga, kita masukkan kode CIN agar nanti muncul di outputnya. CIN, kemudian jumlah, ini nanti jumlah dari tiket tersebut. Kemudian ada total harga. Total harga ini yaitu hasil dari jumlah tiket yang akan dibeli dikali harga tiket. Kemudian di dalam setiap blok cache diakhiri dengan perintah break ini, perintah break agar struktur cache langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Lalu berikutnya adalah cache kedua, yaitu menunya selamat datang di Wisata Ancol. Anda memilih Atlantis, harga tiket sekian, jumlah tiket, lalu total harga. Kemudian sama seperti yang di awal, break. Lalu berikutnya case ketiga ada selamat datang di Wisata Ancol. Anda memilih SeaWorld, harga tiket sekian, jumlah tiket, lalu total harga dan break sama seperti sebelumnya. Lalu di case terakhir ada pilihan menunya yaitu selamat datang di Wisata Ancol. Anda memilih Ocean Dream Samudra, harga tiket sekian, jumlah tiket, dan juga total harganya. Oke. Jadi jika isi dari pilihan ini, isi dari pilihan yang ini nih case 1 sampai case 4 yang saya blok, sama dengan salah satu pernyataan ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang sesuai, maka blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan ini. Jika tidak ada salah satu yang ada di atas ini ya. Nah, default ini merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana CPU tidak menemukan nilai yang dia cari sesuai dengan nilai pada conditional expression. Label tersebut tidak wajib untuk digunakan dan tempatnya harus berada di bawah. Nah, seperti itu. Lalu, dan terakhir adalah kurung kurawal tutup. Ini menandakan akhir dari program tersebut. Baik struktur switch
Case ini terlihat lebih rapi daripada struktur if-else dan kadang-kala juga bisa lebih efisien. Namun, split case juga memiliki batasan, yakni tidak bisa dipakai untuk kondisi yang lebih kompleks seperti perbandingan dengan tanda lebih besar maupun penggabungan kondisi. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai, ini kan sudah ditutup nih dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita bisa klik ini. Di sini akan terlihat apa program tersebut bisa dijalankan. Nah, jika tampilannya seperti ini sudah benar. Kenapa? Karena kesalahan kecil saja itu program tidak bisa dijalankan. Nah, coba bisa kita contohkan. Karena kesalahan kecil aja, program tidak akan bisa berjalan. Coba misalnya ini. Setelah N, misalkan kita lupa untuk menggunakan kode ini, titik koma. Bisa kita lihat. Nah, langsung muncul blok merah. Ini tandanya ada kesalahan di program tersebut. Dalam pengetikan kodenya ada kesalahan. Jadi program tidak akan bisa berjalan. Coba kita ganti lagi. Nah, ini tampilannya kembali seperti ini. Ini artinya program bisa dijalankan. Nah, bisa kita lihat ke outputnya, ada di sebelah sini. Nah, langsung muncul harga tiket wisata Ancol. Pilihannya yaitu dunia fantasi, Atlantis, SeaWorld, dan juga Ocean Dream Samudra. Lalu masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, contoh kita masukkan 1, yaitu dunia fantasi. Maka hasilnya langsung muncul, selamat datang di wisata Ancol, Anda memilih dunia fantasi, harga tiket 200.000 per orang, jumlah tiket. Nah, coba kita misalkan jumlah tiketnya 5. Nah, langsung terhitung total dari jumlah tiketnya, 5 dikali 200 yaitu 1 juta. Bisa dilihat. Nah, coba kita kembali tes pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga yaitu Anda memilih SeaWorld. Benar, itu ada di sini pilihan 3 SeaWorld. Harga tiket 180 per orang, jumlah contoh 2. Nah, langsung otomatis terjumlah totalnya jadi 360. Nah, jadi seperti itu. Karena jika ada kesalahan kecil pun, maka program tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi harus benar-benar teliti dalam pengetikan kode-kodenya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.